Komunitas Cinta Pejuang Indonesia. Komunitas yang diprakarsai oleh Heri Eriadi ini bergerak untuk mengajak masyarakat untuk lebih mencintai tentang sejarah Republik Indonesia, khususnya para veteran pejuang. Komunitas ini merupakan wadah aspirasi para anggotanya untuk menghargai perjuangan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan bangsa. Melalui kegiatannya, para anggotanya diajak untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah penggalan kalimat Presiden Soekarno sebagai pesan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada mereka para generasi muda. Tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Ya, tadi kita sudah lihat ada satu performance Cimande yang begitu luar biasa. Tapi ini apa kaitannya sebenarnya dengan narasumber kita yang hadir sudah bergabung bersama kita dengan Mas Heri Eriadi dan juga Mas Arif ya. Selamat selaku pagi. perwakilan dari komunitas Cinta Pejuang Indonesia. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ini boleh nggak dijelaskan sedikit sebenarnya apa tuh kaitannya tadi dengan performance yang barusan tadi Mas sudah tunjukkan ke kita nih dengan apa nih? Kita menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaitan dengan perform hari ini adalah dulu pejuang-pejuang kita jarang sekali yang berjuang menggunakan senjata. Karena senjata yang didapatkan pada saat itu kebanyakan adalah senjata rampasan perang. Dan itu dipegang sama pangkat-pangkat yang menengah ke atas. Ya. Sedangkan untuk golongan rakyat biasanya mereka berjuang dengan apa adanya dan ilmu yang mereka punya. Salah satu yang saya ambil adalah dari kesenian silat dari Cimande, Jawa Barat. Tepatnya daerah Garut. Nah, daerah Garut. Jadi memang kita harus akuin bahwa pertempuran pada saat itu kalau tidak dibekali dengan ilmu yang sudah dimiliki, tidak akan mungkin bisa mengalahkan senjata tentara penjajah yang begitu modern begitu. Saat itu. Ya, jadi kalau nanti ditampilkan lagi, dia ada ilmu yang tidak mempan di pakai senjata tajam. Oh beneran tuh Mas? Bisa didemokan, tapi kan nggak Ilmu sekarang. pintar. Iya. Pintar Jadi istilahnya. ya dengan kata lain, salah satu kekuatan tentara kita saat itu adalah dengan ilmu yang digunakan dalam ilmu bela diri begitu. Oh, oke. Itu salah satu keterampilan Iya, tentara betul. Indonesia ya. Tapi yang menarik ini ya dari KCPI ini, sebenarnya saya penasaran gitu. Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang menjadi kegiatan dari KCPI ini sendiri? Oke. KCPI ini terbentuk karena ide atau gagasan dari kami melihat rasa nasionalisme dari kalangan muda sudah mulai berkurang. Dan mereka saya rasakan sudah mulai mengidolakan tokoh-tokoh pejuang dari pihak negara luar. Sedangkan kalau kita gali dari sisi sejarah, itu banyak sekali pejuang-pejuang yang justru kurang diminati oleh bangsa kita sendiri gitu. Iya, iya. Kita bagi dua, ya, diantaranya adalah pejuang dari kalangan militer dan dari pejuang dari kalangan rakyat. Karena kami spesialisasinya atau kita lebih mengarah ke pejuang-pejuang yang dari kalangan rakyat yang sampai saat ini keberadaannya memang tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Oh, masih banyak ya sebenarnya ya? Banyak. Kalau yang sudah kami telusuri di Jakarta sendiri sudah sekitar masih di bawah 100 ya. Oh. Jadi kita batasin Mbak untuk untuk area kunjungan kita adalah mereka yang pernah berjuang antara tahun 40 sampai 55. Oh, oke. Jadi kalau mereka atau beliau-beliau masih hidup, kemungkinan sekarang sekitar umurnya 70 sampai 75 tahun lah. Dan Sering banyak bertemu? yang masih hidup ya? Faktanya masih ada dan masih banyak. Dan itu masih tidak terjangkau dari kebijakan pemerintah sekarang. Nah mereka sendiri apa sekarang aktivitasnya? Mereka mungkin masih Aktivitasnya bekerja? mereka sekedar bertahan hidup. Jadi untuk sejahtera jauh gitu ya. Jadi ada yang jadi pengamen, padahal dia sudah tua renta gitu. Jadi pengamen, jadi pembawa penimbang badan itu yang suka keliling-keliling itu. Terus jadi tukang dorong gerobak. Tapi itu juga ditemui, maksudnya dari KCPI sendiri juga berkenalan dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Betul, iya. Oh, Nah itu dulu di foto-foto udah kita siapkan itu kemarin. Jadi salah satunya adalah dia
dia nggak mau nyebutkin namanya, karena menurut beliau seorang pejuang tidak akan mengakui kalau dia pernah berjuang untuk negaranya, karena mereka ikhlas lillahi ta'ala dan mereka tidak mengharapkan balas budi dari pemerintah. Gitu. Luar biasa Iya, sekali ya. begitu. Nah, Mas, KCPI ini sendiri kan kalau tidak salah dibentuk pada bulan November, atau tepatnya 25 November tahun 2011. Iya. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari KCPI ini kepada masyarakat Indonesia? Oke, pesan kalau kami kita kesimpulkannya ada 3. Pertama, pemimpin kita pernah berbicara negara yang berdaulat adalah yang sendiri sebetulnya pendidik di sebuah sekolah. Sudah kita jarang lihat foto-foto pejuang di dalam kelas. Oh ya, Kalau zaman dulu ya. waktu zaman saya masuk sekolah dulu Iya. ada tuh Betul. foto-foto pejuang ditempel. Jadi kita tahu ini siapa, jasa-jasanya terhadap negara ini apa, Benar. bagaimana cara menghormati beliau gitu. Kemudian kedua adalah doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang-orang yang teraniaya. Kalau kita fokuskan yang teraniaya adalah para pejuang yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, itu kalau sekitar masih ada di Indonesia 900, mereka berdoa tidak ikhlas dengan perlakuannya, akan jadi apa negara kita ini? Dengan Iya. misi seperti itu Iya. ya. Dan berarti sudah ada berapa orang yang tergabung di dalam KCPI ini sendiri? Jumlahnya kita aktif di dunia maya ya, kita di dunia maya, jadi kita terdaftar sudah 300-an. 300 orang. 300. Tapi kalau untuk mengumpulkan memang agak susah karena di seluruh Indonesia. Ada yang di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan di Sulawesi juga ada. Jadi berhubungannya lewat dunia maya. Iya, kita komunikasi lewat dunia maya dan kita selalu mengupdate berita-berita tentang pejuang-pejuang yang selama ini kok nggak ada, ternyata ada gitu. Ternyata mereka respon di situ gitu. Wah, jadi walaupun para pejuangnya ini sudah berumur, tapi pendekatannya tetap harus dengan teknologi ya, Mas Betul, ya. betul. Karena memang sekarang kan budayanya udah Memang seperti udah eranya itu. seperti Eranya udah itu. seperti itu. Nah, sekarang menyambut Hari Kemerdekaan ini, ada nggak agenda dari KCPI ini sendiri? Kita akan berkunjung ke rumah pejuang. Salah satunya mungkin pejuangnya udah meninggal tapi ada keluarganya. Itu adalah pendiri Kota Tangerang Selatan. Oke. Itu di daerah Serpong. Jadi mungkin kita akan Selain berkunjung, biasanya apa sih yang dilakukan, Mas? kita selain berkunjung kita ke makam-makam pejuang. Terus kita mengadakan pertemuan Forum diskusi seperti itu ya? Terus kita datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan Penyuluhan. motivasi tentang pejuang dan lain-lain. Oh, dan tadi kalau misalnya kembali kalau nanti 17-an Agustus itu datang ke rumah pejuang dan itu ngobrol-ngobrol bersama banyak orang gitu dan dia menjadi narasumber atau gimana? Iya. Iya, jadi Iya. Jadi jadi kita seperti dengarkan forum dan diskusi lagi ya? ya kadang-kadang kan dari buku-buku pelajaran yang kita terima di sekolah, kadang-kadang cuma global luarnya aja. Kalau kita datang langsung ke pejuangnya, itu akan beda ya pasti. hal-hal yang sepertinya kok begini gitu. Mereka sepertinya diabaikan segala macam gitu. Oke, Mas, kalau dari Mas sendiri melihat pas masuk ke dalam KCPI ini, apa sih manfaat yang paling besar? Manfaat yang paling besar itu kita bisa mengenang kembali, bisa Melestarikan budaya melestarikan, bisa memperagakan para mantan pahlawan yang sudah gugur. Berarti dari semua anggota KCPI punya pahlawan masing-masing favoritnya dong? Betul. Betul. Siapa? Kalau saya suka dengan Bung Tomo. Bung Tomo terlihat. Kalau yang kita lihat ya, Mas ya, penampilannya ini agak mirip sekali nih. Karena Bung Tomo itu kan dari sebetulnya rakyat sipil yang mengobarkan semangat lewat media. Waktu itu radio kalau nggak salah. Jadi kita menyebarluaskan informasi dengan hal-hal yang positif, tidak selalu harus hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan gitu. Kalau Mas sendiri apa? Kalau saya sendiri lebih dengan almarhum Ibu Ibu Kartini.
Ibu Kartini. Wow, jarang loh seorang laki-laki loh yang punya favoritnya Mengagumi malah Ibu Ibu Kartini Kartini, loh. Biasanya Iya. para wanita loh, karena memang tokoh emansipasi wanita. Kalau bicara Bung Tomo kita ingat ya masih peristiwa 10 November Surabaya tuh ya. Wah pasti saya yakin nih hatam sekali nih kalau bicara mengenai pertempuran 10 November itu. Panjang kalau nanti diceritakan, tapi intinya adalah pergolakan 10 November karena rakyat pada saat itu sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan pihak asing. Waduh, Jadi luar mereka biasa. rela. Mungkin nanti ya Nas ya, event berikutnya atau bulan November, siapa tahu kita akan undang lagi Siap. untuk membicarakan lebih detail nih mengenai pertempuran 10 November. Iya, tapi kalau misalnya kayak gini nih ya, ini saya juga tertarik banget kan kalau Ya. misalnya kita pengen bergabung gitu untuk berbicara lebih jauh dan lebih mengenal sejarah Indonesia sebenarnya. Bagaimana cara bergabung dengan KCPI ini? Oke, cara bergabung di KCPI, pertama kunjungi dulu fanspage-nya di Facebook, namanya Komunitas Cinta Pejuang Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengisi formulir online. Kita punya formulir online di blog kita, jadi siapa saja bisa daftar di situ. Kemudian akan masuk ke dalam email KCPI. Ya. Kemudian email yang sudah masuk akan kita approve dalam bentuk dari SMS Center KCPI, kita akan terima dan kita akan informasikan kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan KCPI. Oke. Wah, Kalau oke. Twitter ada juga. Ada Twitter, ada Facebook, ada. Kemudian Twitternya apa? Twitternya info_KCPI. Info KCPI Iya. dan ada Instagram atau Oh, ada apa lagi? Kita ada di Kaskus dan di LinkedIn. Wah, Oke. cukup banyak loh. Banyak, Mas. Waduh bisa nih, langsung maju dicari ya. sekali. Oke, Mas Heri Yadi dan juga Mas Surit, terima kasih sekali nih Terima sudah datang ke kasih. Indonesia Morning Show. Ini merupakan satu kebanggaan juga nih buat kita ya Nas ya tentunya Betul. ya. Ternyata memang banyak sekali loh cara-cara untuk menghargai jasa dari para pahlawan yang salah satunya seperti yang teman-teman ini lakukan dengan Iya. membentuk komunitas Cinta Pejuang Indonesia. Iya, Tapi dan- tentunya kita juga masih punya banyak informasi Nas ya. Betul, dan apalagi banyak banget informasi juga mengenai ini kita akan ini ya, sebentar lagi menjelang 17 Agustus. Yes. Tapi apa lagi? Ini ada Oke. sedikit dari KCPI buat kenang-kenangan. Oh, oke, oke. Terima kasih. Isinya adalah tentang kegiatan-kegiatan KCPI. Oh iya, terima terima kasih. kasih Ini saya terima ya banyak. Mas ya. Terima kasih. Ini ada logo dari KCPI-nya. Isinya ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan Iya, KCPI ya iya. selama ini ya Mas ya. betul. Oke, nanti Oke. akan kita lihat semuanya ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Surit. Ya, Indonesia Morning Show masih akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih.